Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tips membuka usaha warung sembako ya teman-teman ya. Apa saja teman-teman ya? Kita akan membuka warung sembako. Simak dulu tips berikut ini yang ada 9 poin teman-teman ya. Yang pertama, tip ini membuka usaha warung sembako agar laris manis teman-teman ya. Seperti halnya usaha toko kelontong, membuka usaha warung sembako di zaman modern semakin mudah dengan modal kecil karena semua perlengkapan sederhana sudah banyak tersedia ya teman-teman ya. Di warung sembako juga tentu merupakan kependekan dari 9 bahan pokok ya sembako itu ya. 9 bahan pokok. Sebagai bahan pokok tentu saja warung sembako dibutuhkan oleh banyak orang sampai kapanpun ya teman-teman ya. Di setiap lingkungan pemukiman pasti ditemukan setidaknya satu toko sembako atau warung sembako. Salah satunya penyebab itu permintaan akan 9 bahan pokok ini yang tak pernah menurun teman-teman ya. Bisnis ini terkadang dipandang sebelah mata, namun bisnis yang terkesan sepele ini tak boleh diremehkan. Jika dikelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang besar, apalagi kita tertarik dengan bisnis sembako ini teman-teman ya. Usaha sembako dapat dijalankan oleh siapapun, bahkan pemula sekalipun bisa ya teman-teman ya. Jangan bingung untuk memulai buka warung sembako ya teman-teman ya. Berikut ini tips membuka usaha warung sembako agar laris manis dan untung ya teman-teman ya. Yang akan saya persembahkan untuk kita semua ya, untuk kita semua disimak ya teman-teman ya, agar kita warung sembako kita laris manis teman-teman ya. Yang pertama adalah perencanaan usaha teman-teman ya. Bisnis sekecil apapun harus dimulai dengan perencanaan yang matang teman-teman. Begitu juga dengan usaha sembako, meskipun terlihat gampang, memulai usaha warung sembako tak bisa sembarangan ya teman-teman. Jangan sampai kita melenggang tanpa rencana yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Pelajari terlebih dahulu seluk-beluk cara memulai usaha warung sembako ya teman-teman ya. Pastikan kita sudah memahami hal-hal yang perlu disiapkan, faktor-faktor apa saja yang mendukung serta menghambat bisnis warung sembako kita nantinya teman-teman ya. Lalu rencanakan langkah-langkah yang akan kita jalankan, dimulai dari perencanaan riset atau survei pasar, mencari supplier, barang dagangan, menghitung modal, dan bersiap akan persaingan dengan pedagang yang sudah memulai yang terlebih dahulu teman-teman ya. Lalu juga pikirkan juga tempat kita akan memulai usaha, apakah akan menyewa ruko atau memanfaatkan ruang kosong yang ada di rumah kita ya teman-teman ya. Karena memang menjual sembako juga bisa dikatakan sebagai usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga. Bisnis warung sembako ini memang tak semudah yang dibayangkan, namun dengan perencanaan yang rinci kita akan lebih mudah dalam melangkah di masa yang akan datang karena telah menyiapkan segalanya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah lakukan riset pasar teman-teman. Setelah membuat perencanaan secara rinci, selanjutnya kita perlu melakukan riset pasar atau survei pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peluang kita untuk terjun di bisnis ini teman-teman. Hal apa saja yang harus kita cari dalam survei ini teman-teman, dalam survei pasar ini ya. Carilah kemungkinan adanya persaingan dengan bisnis serupa atau toko yang lebih modern seperti minimarket dan supermarket. Lalu carilah juga kemungkinan siapa saja yang akan menjadi target pasar kita teman-teman ya. Lakukan juga wawancara kecil untuk mengetahui respon masyarakat apabila
kita membuka warung sembako ya teman-teman ya. Jika masyarakat menyambut baik, lanjutkan dengan menanyakan kebutuhan apa saja yang sebaiknya kita sediakan di toko kita atau di warung kita ya teman-teman ya. Pelajari juga budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya apakah masyarakat di sekitar lokasi kita memiliki kebiasaan utang atau tidak ya teman-teman. Hal sekecil apapun yang sekiranya berpengaruh terhadap bisnis kita pahami sehingga kita dapat menemukan solusi dan langkah terbaik untuk menyiasatinya teman-teman ya. Misalnya jika kita memulai usaha di desa, kira-kira kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di desa tersebut ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah perhitungan modal yang tepat teman-teman. Perhitungan modal yang tepat dengan teliti sebelum kita memulai berbelanja untuk kebutuhan toko. Ingat, kita tak hanya menghitung barang dagangan saja, namun kita juga perlu menghitungkan kebutuhan untuk operasionalnya teman-teman ya. Apakah kita akan menyewa ruko atau menggunakan rumah sebagai tempat usaha kita? Perlukah kita renovasi? Barang apa saja yang harus dibeli untuk menempatkan barang-barang dagangan kita ya teman-teman ya. Catat semua kebutuhan untuk modal. Kita bisa simak tips-tips berikutnya teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi pengatur keuangan, salah satunya contohnya adalah buku warung teman-teman ya. Kita juga bisa dengan mudah dan praktis mencatat keuangan usaha kita teman-teman ya, baik itu memasukkan pengeluaran hingga penghitung utang piutang teman-teman ya. Kita juga bisa unduh buku aplikasi warung tim ya, buku warung secara gratis di Play Store ya teman-teman ya. Setelah semuanya terhitung, baru kita menghitungkan barang dagangan kita apa saja yang berpotensi untuk dijual di warung sembako kita ya teman-teman ya. Sediakan barang-barang yang berdasar terlebih dahulu ya teman-teman ya, mendasar seperti dahulu ya. Lalu yang keempatnya adalah perhatikan tata letak barang teman-teman. Tata letak barang menjadi sangat penting di toko sembako kita, apalagi kita menatanya dengan teratur. Tentu toko menjadi terlihat lebih rapi, adapun akan lebih mudah menemukan barang ketika mencarinya. Agar terlihat rapi, gunakanlah etalase dan juga untuk menempatkan barang dagangan kita. Pisahkan barang-barang sesuai dengan kelompoknya, jangan mencampurkan antara bahan makanan dengan sabun teman-teman ya. Lalu yang kelima adalah perhatikan kebersihan teman-teman. Tips membuka warung usaha sembako yang kelima yaitu memperhatikan kebersihan toko atau warung yang bersih membuat pembeli dan juga kita semua terlebih nyaman teman-teman ya. Contoh, pembeli akan lebih tertarik dengan toko yang memperhatikan kebersihan lingkungan. Selalu bersihkan toko sebelum kita membukanya teman-teman ya. Periksa dan pastikan semua barang ada di tempatnya teman-teman ya. Lalu yang keenam adalah pilih sembako yang berkualitas teman-teman. Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Kelas ini dibuat berdasarkan kualitasnya teman-teman ya. Sebaiknya kita menjual sembako dengan kualitas terbaik. Barang dengan kualitas yang lebih bagus akan disukai pelanggan meskipun harganya relatif lebih tinggi teman-teman ya. Kita juga dapat menyediakan barang dagangan dari dua kualitas yang berbeda. Hal ini bisa kita lakukan jika tidak ingin pelanggan pindah ke lain hati atau ke tempat lain teman-teman ya. Biarkan pembeli yang memilih barang berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Kita juga harus menjaga kejujuran kepada pelanggan, katakanlah kondisi dan kualitas barang berdasarkan faktanya teman-teman ya. Jika kita ingin mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga rendah, carilah pemasok yang tepat. Kita juga bisa mencari pemasok di pasar atau meminta rekomendasi dari sesama pemilik warung sembako ya teman-teman ya. Yang ketujuh adalah tetapkan strategi penjualan teman-teman. Toko warung sembako atau toko sembako yang sukses dimulai dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Jangan ragu untuk melakukan promosi agar masyarakat lebih mengenal usaha kita teman-teman ya. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada juga cara yang konvensional seperti menyebarkan
pamflet dan brosur, ada juga ada pula cara pemasaran yang lebih modern seperti menggunakan media sosial, teman-teman ya. Di era disrupsi ini, sekarang ini mempromosikan usaha melalui media sosial adalah pilihan yang tepat. Hampir di semua orang memiliki gadget dan berpotensi untuk melihara iklan Anda, teman-teman ya. Buatlah event seperti soft opening sebagai upaya promosi, berikan potongan harga untuk barang tertentu. Kita juga bisa menerapkan sistem tebus murah untuk barang ketika pembeli telah berbelanja dengan nominal yang melampaui target, teman-teman. Yang kedelapan adalah memberikan pelayanan terbaik. Jangan lupa kita juga jangan biarkan pergi karena pelayanan kita ya, teman-teman ya. Jadi kita itu harus kombinasi antara toko yang bersih dan rapi, barang yang berkualitas, promosi serta pelayanan juga yang ramah akan membuat pelanggan kita akan kembali berkunjung ke toko. Jangan lupa menyambut pelanggan yang baru datang dengan mengucapkan selamat, seperti selamat datang, silakan berbelanja, ucapkan terima kasih seperti pembeli akan meninggalkan toko. Lalu yang ke-9 adalah pembukuan warung sembako, teman-teman ya. Hal terakhir yang tak boleh kita lewatkan yaitu pembukuan. Mengapa harus melakukan pembukuan? Transaksi sekecil apapun yang kita lakukan dalam bisnis warung sembako harus dicatat dalam buku kas. Data di dalamnya akan memudahkan kita memantau status keuangan toko, apakah kita mengalami keuntungan atau kerugian. Data ini juga dapat dijadikan acuan untuk evaluasi strategi bisnis. Begitu besar manfaat pembukuan dalam sebuah bisnis. Sayangnya kita tak semua orang memahami cara melakukan pembukuan ya, teman-teman ya. Nah, itu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman ya, di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.